tipikal orang yang penyayang, tapi sangat kero-keroan guys. Jadi di video kali ini saya akan bekerja sambil cerita-cerita, sambil curhat. Pekerjaan saya seperti apa, suka dukanya, terus bagaimana bos kami di sini. Kalau di video sebelumnya itu kan awal mula saya kerja di sini itu istilahnya kayak dipanggil secara langsung dari pimpinannya langsung di tempat ini. Jadi saya mau sharing-sharing mana seorang pemimpin di tempat ini, bos kami, terus apa yang saya kerjakan gitu guys ya. Jadi pekerjaan saya di sini itu adalah menganalisa setiap sampel dari tambang. Kebetulan di sini kami hanya lab service, jadi istilahnya dari tambang manapun kami akan terima seperti itu. Jadi kami itu independen guys di sini ya, laboratoriumnya. Jadi setelah sampel dikerjakan di bagian preparasi, sampel akan masuk ke dalam lab. Jadi dalam sini itu sudah akan berbentuk. Kebetulan di sini kami masih pakai press pellet, metode press pellet yaitu press powder. Jadi masih bentuk kepingan koin. Kami masih pakai yang itu ya. Terusnya lagi namanya fuse bit, tapi di sini belum pakai yang itu guys. Masih press pellet. Jadi ini saya lagi sementara menganalisa sampel standar guys, di belakang itu alatnya ya. Saya lagi menganalisa sampel standar. Ini namanya webil. Ini webil khusus kantor kami. Webil itu untuk melihat mulai dari kode sampel, nama perusahaan yang masuk, dan meteran-meteran apa saja yang perlu dianalisa. Untuk setiap perusahaan itu satu webil kayak gini. Jadi di bawahnya itu harus ada tanda tangan yang melakukan press pellet dan juga yang menganalisa sampel. Jadi saya sudah mau jalan 9 tahun di perusahaan ini guys, kalau asal kalian tahu ya. Jadi waktu di video sebelumnya itu kan saya baru-baru selesai dari SMAK. Jadi itu sekitaran tahun 2012 bulan 3 waktu itu ya. Jadi sekarang sudah tahun 2020 guys, sudah mau 9 tahun ya, atau belum ya, 8 tahun lah ya, 8 tahunan. Jadi suka duka selama 8 tahun itu pasti ada. Jadi mulai dari pemimpinnya, teman-teman kantor, terus soal pekerjaan, nanti saya akan bahas satu persatu. Jadi 3 poin ini dari pemimpinnya, terus teman-teman kerjanya, terus pekerjaannya sendiri seperti apa ya. Jadi saya kerja dulu ya guys sebentar ya. Jadi yang saya maksud press pellet itu yang seperti ini ya guys, modelnya seperti ini. Itu tadi itu sampelnya klien guys yang siap dianalisa. Kita nggak boleh salah-salah tulis kode sampel guys, karena bisa berakibat fatal ke sampelnya klien kalau kita salah-salah input data ya. Kenapa bisa sampai kayak berakibat fatal, apalagi kalau sampel bor itu sangat penting guys. Kan semua sampel sangat penting sih, tapi yang sangat fatal akibatnya itu ya di sampel bor, karena mereka baru mau memulai tambang. Kalau misalnya meterannya ada yang salah, itu sangat berakibat fatal buat para penambang. Jangan sampai karena kekeliruan pada analisa. Mungkin di daerah tersebut sebenarnya nggak ada sampel, maksudnya nggak ada garneritnya ya, nggak ada nikel yang harusnya diolah ditambang, tapi karena adanya kesalahan fatal dari pihak preparasi bahkan sampai ke analisa, tertukar-tukar mungkin kayak gitu ya, mereka akhirnya menggali, ternyata kosong zong. Jadi risikonya fatalnya itu bisa sampai segitunya guys, kalau ada kesalahan. Jadi kita harus benar-benar memastikan banget seperti itu guys. Oke, back. Yang pertama bos.
Beliau juga alumni SMAK guys, jadi senior sekaligus pimpinannya di tempat ini. Oke, jadi singkat cerita, pimpinan perusahaan kami di sini itu sekedar info guys, lagi mencari pasangan hidup. Beliau masih single, usia sekitar 40-an tahun ke atas ya. Kalau mau membantu bisa langsung tulis komen di bawah ya. Oke, selanjutnya beliau itu sebenarnya tipikal orang yang penyayang, tapi sangat kero-keroan guys. Kita bisa bertahan dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada sebab akibatnya. Jadi dulu itu kerjaan kita itu guys, aduh, nggak kenal waktu banget, sumpah deh. Ya iya, kita dihitung lembur, pagi masuk, malam tembus pagi lagi. Ya ampun, ini kayak kok kayak kita kayak kerja buat apa ya, maksudnya masa iya kerjaan kayak gini gitu, kita nggak bisa mengakali kayak gitu guys ya. Jadi dulu itu dari 2012 sampai 2000 pertengahan 2014an lah kayak gitu ya, kalau nggak salah ya, 2000 atau mau baru masuk 2014an seperti itu. Jadi selama itu guys, tekanan sulit berganti tekanan, jadi kayak gitu guys, tekanan. Pernah bayangin aja nih, kami itu perempuan, suasana dalam lab ini kan dingin banget guys. Kita sampai begadangnya itu tidur dalam lab guys, tidur dalam lab hanya untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Kurang baik apa coba kami ya? Sangat-sangat berdarah-darah untuk perusahaan ini guys. Next, masih tentang bos. Tapi kalau dibandingkan dengan pekerjaan sekarang guys, mungkin karena sudah semakin kesini, semakin enjoy, semakin nikmati, semakin tahu harus berbuat seperti apa. Jadi di situ itu dalam pekerjaan itu kita memang punya masa-masa padang gurunnya kita guys. Jadi buat teman-teman nih, apalagi yang baru-baru awal-awal bekerja nih, yang terlebih khusus di swasta lah begitu pokoknya ya, kalian ini tiba-tiba masuk dalam zona dimana ada masa-masa kalian akan merasa jenuh, bosan, malas, rese dan lain sebagainya, malas sama teman-teman kantor, malas sama pimpinan, malas sama pekerjaan. Bahkan satu yang saya mau katakan bahwa itu memang ada masanya guys. Jadi kalian butuh orang atau kalian butuh sesuatu hal yang bisa membuat kalian mampu atau sanggup melewati tantangan ini. Ini seperti kayak kalian berjalan di padang gurun. Kalau misalnya kalian nggak bisa lewati padang gurun tersebut, kalian akan di situ terus berjalan. Jadi kalian harus bisa lewatin padang gurun tersebut. Oke guys, itu tips dari kita nih yang udah 8 tahun guys. Itu bukan perjalanan yang mudah bagi seorang jam abla. Ya. Kalau sekarang sih udah tahu mau ngapain aja kalau misalnya dapat situasi kayak gini, kalau pimpinan kayak gini mau ngapain aja ke pimpinan kita. Jadi semakin kesini udah enjoy aja ya guys. Oke, next yang kedua itu ya teman-teman kantor. Kalau teman-teman kantor guys, kebanyakan sih ya namanya juga kerja guys, pola pikir banyak yang berbeda-beda kan. Nggak semua orang punya pemikiran yang sama dengan kita. Yang namanya clash dalam pekerjaan, apalagi bersama dengan teman kerja, itu pasti ada, nggak pernah luput guys. Apalagi kalau misalnya kita dapatkan teman kerja itu yang nggak sevisi dengan kita, pola pikirnya tuh beda banget, sumpah deh. Ya itu kalau saya mau jujuran ya jujur, iya ada banget. Setiap perusahaan pasti dapat kayak gitu. Kalau tips dari saya sih gimana ya, tetap memberikan atau tetap mengeluarkan pola pikir yang bisa diterima oleh orang banyak. Terlebih khusus dalam pekerjaan kita nggak boleh jadi orang yang egois. Misalnya itu hanya untuk menyenangkan hati kita pribadi, itu nggak boleh banget guys diwujudkan dalam dunia pekerjaan. Apalagi kalau kita sistemnya tiap divisi itu saling melengkapi.
Ya nggak boleh egois dong. Kalau misalnya nih kayak gini, kalau di tempat kerja kami nih, kita punya target guys, kita punya SOP, kita ber-ISO. Jadi target kita itu dari awal itu sampai selesai itu maksimal 1 minggu, paling cepat 4 hari udah selesai nih. Kalau misalnya dari preparasinya ulur waktu, pasti badik kita udah kepepet harinya. Ya itu namanya nggak ada kerjasama tim kan, nggak ada kerjasama antar divisi atau dari departemen yang lain kayak gitu guys. Terus kalau pekerjaanku sendiri nih guys tuh, kalau ditanya kak bilang dinikmati atau tidak, dan saya menikmati sekali nih guys. Apalagi kan di sini cuman laboratorium instrumen, kita hanya memakai alat, jadi puji Tuhannya nggak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, seperti itu guys. Jadi saya rasa cukup sekian curhatan kali ini guys. Intinya bagaimana kau bekerja sama dengan atasan, dengan sesama, terus kau menikmati pekerjaan. Saya yakin setiap pekerjaan apapun itu kau mau lalui berapa tahun pun, melebihi tahun pekerjaan saya yang sudah 8 tahunan ini guys, pasti kalian akan nikmati. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya mau fokus dulu nih guys, karena bahaya ini kalau misalnya saya tidak konsentrasi. Seperti yang saya katakan tadi, akibatnya sangat fatal jika ada kesalahan sedikit aja. Satu kesalahan aja itu risikonya fatal guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.